Pertanyaan pertama, bagaimana cara bisa tetap bersabar dan bisa bangkit melewati cobaan, baik cobaannya berupa pandemik seperti ini atau cobaan lainnya, Ustaz? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz, insyaallah. Bagaimana caranya bisa bersabar? Ya bersabar. Kemudian yang kedua, dalam situasi apa? Petakan dulu situasinya. Apa yang Anda maksudkan? Karena Islam itu satu-satunya, ya saya bisa katakan, satu-satunya din, agama di muka bumi yang menampilkan pedoman bagi seluruh kehidupan kita. Silahkan demi Allah saya katakan, Anda bandingkan dengan keyakinan manapun. Tidak ada yang memiliki pedoman selengkap Islam. Islam mengatur perkara kehidupan kita. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari perkara yang sederhana sampai yang kompleks. Semua ada pedomannya. Silahkan cek, bangun tidur kita punya pedomannya. Bahkan ada doanya. Doa itu pedomannya. Ya bukan sekedar dibaca secara formal. Mau makan ada doanya. Ke toilet ada aturannya. Ke masjid ada aturannya. Jadi yang ringan pun ada, apalagi yang kompleks. Sekarang yang mau Anda tanyakan spesifiknya apa? Misal, saya mau katakan kesulitan di bidang pandemi sekarang ini. Anda petakan dulu. Apa PC yang sedang Anda kerjakan sekarang? Ya, ambil hadis-hadis Nabi SAW. Ada kitab bagus judulnya, namanya Al-Fathur Rabbani, ya, fi Tartib Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Di halaman 202 ada pedoman judulnya tentang Kitabul Waba wa Ta'un. Ya, kitab pedoman menghadapi wabah dan ta'un. Itu ditampilkan secara detil bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi ketika kita menghadapi satu wabah. Baik sifatnya wabah itu epidemi lokal tapi menyebar, atau pandemi menyebar secara lebih luas lagi. Di antara kalimat Nabi yang indah, itu yang paling luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam situasi tertentu, ya, wabah itu bisa menjadi rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Ya, hamba-hamba yang beriman jadi rahmat. Nah, rahmat itu cabangnya bisa dua. Satu, bisa jadi ampunan dari dosa yang sangat berlipat. Itu konsepnya ada di Quran surah 39, ya, di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang sudah banyak bergelimang dosanya. Ya, israf itu yang sudah nggak terhitung lah. Selalu ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga diampuni dosamu. Jangan putus asa. Taubat kau diampuni. Nah, puncak tertinggi pemberian Allah untuk mengentaskan dosa seseorang itu dengan menurunkan rahmatnya. Ya, dan di pandemi, situasi wabah yang sangat menyebar itu, rahmat Allah begitu besar. Sampai saking besarnya orang-orang yang berjuang di lingkungan pandemi itu, kalau dia terkena dalam konteks ini COVID misalnya, dia terkena ke situ, kata Nabi, dia bersabar, ya, wa muhtasiban annama asabahu, dan dia bersabar dan menghitung bahwa apa yang telah menimpanya, maka tabalahu illa min indillah, tidak ditetapkan kecuali Allah berkehendak kepadanya, maka diberikanlah padanya pahala semisal syahid. Anda bayangkan. Jadi kalau dia wafat, syahid dia. Itu apresiasi dari Nabi. Ya. Jadi ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, kenapa disebut syahid? Karena seperti orang berjuang. Kata Nabi, kalau kena kamu wabah, jangan keluar dari tempatmu, jangan orang masuk ke tempatmu. Anda menjaga diri Anda supaya nggak keluar, melindungi orang. Karena itu ketika Anda wafat, Anda syahid, rahmat. Satu sisi. Sisi kedua, ya, rahmat itu bisa diartikan dengan pemberian Allah dalam konteks keduniaan. Allah memberikan rahmat bagi hambanya dalam konteks keduniaan, sifatnya disebut dengan Rahman. Allah ya Rahman, Allah ya Rahman. Ya, dengan rahmat Allah rizki diberikan. Dengan rahmat Allah keturunan didapatkan. Dengan rahmat Allah ketenangan diraih. Nah, sekarang kalau konteks ini Anda akan bawa ke dunia pekerjaan, ke bisniskah misalnya, ya, kena pandemi, tiba-tiba perusahaan Anda melakukan penyesuaian, pengetatan, Anda terkena di situ. Bahasa orangnya PHK misalnya, dia kan berhenti di situ karena rezeki Allah itu bukan didapatkan dari satu jalan saja. Allah berikan peluang begitu banyak jalan rezeki. Kenapa Anda larut dalam kekecewaan pada satu jalan saja? Ada banyak yang lain yang ketika Anda bergerak rezeki turun. Makanya pelajari kaidah rezeki. Quran surah ke-51 misalnya, ya, ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan rezekimu pasti akan diberikan, enggak akan dikurangi sedikit pun. Sesuai jumlahnya sampai engkau wafat, dan Allah janjikan akan diberikan kalau engkau mau berusaha. Maka cara usahanya, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, kamu usaha supaya kamu setidaknya bisa makan, bisa dapat rezeki, bisa dapat kenyamanan, ya. Di rumah, beli kendaraan, beli macam-macam. Kamu beraktivitas. Di mana ya Allah? Mimma fil ardi, di setiap tempat yang bisa kamu jangkau. Anda di Makassar sekarang, ya, nggak dapat di situ, geser sedikit ke Goa, geser sedikit ke Wajo, nggak dapat di situ, pergi ke Jawa, cari bekal, atau ke Sumatera.
Ya selalu terbuka pintu itu. Jangan karena satu tempat kemudian Anda dapat penyesuaian, lantas Anda menyimpulkan rezeki saya selesai di sini. Rezeki saya selesai di sini. Tidak. Pintunya begitu terbuka ketika Anda berusaha kreatif, lihat bakat Anda, kecenderungannya di mana, bawa itu semua, maka orang datang dengan peluit pun di pengkolan jalan, dia bisa mendapatkan rezeki yang bisa dia bawa pulang cukup untuk sepekan dia makan. Maka bagaimana dengan Anda yang telah mendapatkan pendidikan? Jadi sekali lagi, bersabar adalah mengembalikan solusi kepada Allah, berikhtiar yang diiringi dengan tawakal yang paripurna. Cara ikhtiarnya, lihat kesulitan apa yang tengah Anda hadapi, di bidang apa? Rumah tangga kah? Pekerjaan kah? Kehidupan sosial kah? Keluarkan teorinya, pelajari tingkat kesulitannya, pelajari solusi dalam Al-Quran dan hadis, runtutannya amalkan. Setelah itu, tawakal kepada Allah dan lihat bagaimana hasilnya. Allah Ta'ala